Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2, yang mana saya memilih tema Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Pertama-tama, Bahasa Indonesia itu ada sejak Sumpah Pemuda, yang dimana pada Sumpah Pemuda isi ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang mana Sumpah Pemuda ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan juga bahasa Indonesia pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu literasi menurut Elizabeth Zulsby, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam komunikasi, yaitu meliputi membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Lalu ada tujuan dan manfaat dari literasi. Tujuan 1. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil keputusan dari informasi yang dibaca. Ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Yang keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Lalu, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Lalu ada manfaat dari literasi. 1. Menambah pembendaharaan atau kosakata dari seseorang. 2. Mengoptimalisasikan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Lalu ada mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Lalu kemampuan interpersonal seorang akan semakin baik, memahami makna suatu informasi juga akan semakin baik, meningkat. Lalu meningkatkan kemampuan verbal seseorang, kemampuan analisis dan berpikir seseorang, meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang, dan juga kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Lalu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa berliterasi? Dalam hal ini saya akan masuk ke pembahasan, di mana pembahasan kali ini saya akan mengambil dari berbagai macam berita serta pengalaman pribadi saya. Kita masuk saja. Era sosial media. Era sosial media sekarang seringkali menyebabkan banyak pertentangan, entah dari keluarga atau dari orang lain atau dari teman terdekat, karena banyak informasi-informasi yang memang tidak bisa sepaham. Banyak sekali informasi-informasi yang di-share atau informasi-informasi yang didapat itu tidak disaring terlebih dahulu. Sebagai contoh, ada saja orang-orang yang membawa komentar-komentar seperti ini di sosial media, yang mana tidak seharusnya atau tidak sepatutnya menyebutkan ras atau sara terhadap sesuatu itu tidak baik gitu. Nah, lalu ada berita yang menyebutkan netizen RI paling tidak sopan, akun Microsoft diserang. Ada beberapa orang yang di sosial media itu sangat merasa benar, atau yang sering disebut SJW, Social Justice Warrior. Terkadang mereka sendiri tidak mempunyai sumber yang jelas dari mana mereka bisa berkomentar seperti itu. Maka dari itu, kenapa saya membawa hal ini? Karena hal ini sangat berkaitan sekali dengan literasi yang ada pada masyarakat secara luas. Jika literasi pada masyarakat itu sangat baik, otomatis mereka tahu sumber informasi dan bisa menyaring informasi dengan cepat dan akurat, tidak asal menyebarkan atau membuat suatu berita bohong. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia menyebutkan bahwa ada 800 situs penyebar hoax di Indonesia. 800.000 itu bukan angka yang sedikit. Banyak sekali situs-situs atau penyebar informasi-informasi bohong yang berkembang. Apalagi yang berkaitan dengan isu politik dan isu-isu rasisme tersebut. Seperti banyak saja yang menggoreng atau yang memblow up atau membesar-besarkan hal itu untuk sekedar mencari suatu keuntungan di balik itu, atau mungkin memang ada kenikmatan tersendiri dari hal seperti itu. Balik lagi, hal itu tidak akan terjadi atau tidak akan membesar bila memang literasi yang ada di Indonesia itu sangat kuat. Lalu bagaimana peran sejak dini gitu? Apakah peran sejak dini untuk mencegah hal ini makin meluas atau membesar? Menurut saya peran sejak dini pun ya bagus, tapi terkadang pendidikan yang tidak tepat atau pendidikan yang kurang tepat, atau mungkin tenaga pendidiknya pun terkena atau mengalami hal yang saya sebutkan tadi, itu akan menyebabkan kemampuan literasi dari anak-anak didik dia tidak tercerminkan atau tidak tersampaikan dengan baik. Lalu bagaimana hal ini tidak berlanjut? Yaitu merupakan tanggung jawab bersama. Kita ingatkan satu sama lain bahwa literasi itu penting. Literasi itu untuk membangun suatu peradaban itu penting, atau membangun suatu mau maju, negara maju itu penting. Padahal sekarang era evolusi industri 4 atau 4.0. Dengan era keterbukaan informasi seperti ini, masih saja ada orang-orang yang dengan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang memang tidak dapat sumber yang jelas, sehingga perpecahan akan mungkin sangat terjadi pada suatu hari jika hal ini akan terus berlanjut. Maka dari itu, dengan era terbuka seperti ini, mudah-mudahan ke depannya memang ada suatu wadah atau ya pertanggungjawaban atau apapun hal itu yang memang berfokus pada literasi dari anak-anak dan sekolah dasar maupun sekolah menengah, sehingga mereka akan pintar dalam memilih informasi, terus juga dari rasa ingin tahunya pun tidak berbelok menjadi suatu ancaman seperti itu, atau seperti apalah, tidak menyebabkan hal yang negatif yang tidak kita inginkan bersama. Oke, maka dari itu kesimpulan dari hal yang tadi saya jelaskan adalah bagaimana suatu literasi itu dimuat atau dibentuk dalam suatu sistem yang baik. Dalam artian memang sudah dibiasakan sejak dini membaca informasi-informasi yang baik atau buruk, sehingga pada saatnya nanti informasi tersebut akan mudah disaring, akan mudah di filter, atau ya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini di masa yang akan datang. Mungkin kedepannya akan ada penerus bangsa atau generasi bangsa yang memang tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal seperti ini, karena literasi itu adalah hal yang mendasar. Ya, buku pun adalah sumber atau jendela dunia ya, seperti yang kita tahu. Dari itu presentasi dari saya itu saja. Mungkin masih banyak kesalahan dari cara tutur bicara saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.